Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Newsline pemirsa. Kita lanjutkan ke informasi. Satres Tipiter Polres Grobogan, Jawa Tengah mengamankan NP, pengelola apotek Bugel, Kecamatan Godong, Grobogan, karena menjual obat terapi COVID-19 di atas harga eceran tertinggi. Didukung oleh pemirsa, sebanyak 25 box obat azitromisin dihidrate disita polisi dari apotek Bugel, Kecamatan Godong, Grobogan, Jawa Tengah. Penyitaan dilakukan karena pihak pengelola apotek menjual obat ini melebihi harga eceran tertinggi atau HET. Jika sesuai HET, obat itu dijual seharga Rp17.000 per strip isi 10 pil. Namun pengelola apotek menjualnya seharga Rp100.000 per strip. Pengelola juga sempat mencoba mengelabui petugas dengan mengatakan stok obat itu sudah habis. Namun setelah digeledah, diketahui masih terdapat 25 box obat azitromisin dihidrat. Akibat perbuatannya, pelaku terancam dijerat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, penimbunan obat-obatan dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan. Untuk mengetahui bagaimana sebetulnya pengawasan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kita sudah bergabung dengan PLT Dirjen Falmakes Kementerian Kesehatan, Ibu Ariyanti Anaya. Selamat siang, Bu Ariyanti. Siang Mbak Gadis, apa kabar? Ibu, terima kasih sudah bergabung bersama Newsline. Kabar baik Ibu, semoga Ibu juga selalu sehat. Bu Ariyanti, melihat kasus yang belakangan terjadi, ada beberapa penimbunan kasus, kasus penimbunan obat dan juga vitamin ini membuat kelangkaan obat. Sebetulnya bagaimana pengawasan sendiri dari Kementerian Kesehatan? Dari awal memang kita tahu bahwa lonjakan kasus yang demikian tinggi tentunya menyebabkan adanya supply yang tidak sesuai dengan demand gitu ya. Karena kita tahu lonjakan kasus bisa mencapai 5 sampai 6 kali lipat daripada yang umumnya yang reguler yang 2 atau 1 bulan yang lalu yang terjadi. Nah, tentunya kondisi seperti ini kita tidak ingin digunakan oleh oknum-oknum tertentu dengan menjual harga obat menjadi jauh di harga rata-rata. Nah, untuk itulah Kementerian Kesehatan mengeluarkan harga eceran tertinggi supaya tentu ini upaya dilakukan untuk melindungi masyarakat. Nah, dalam hal ini tentu pengawasannya kita bekerja sama dengan Badan POM dan juga bekerja sama dengan aparat hukum agar para apotek ini patuh terhadap peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah terkait harga-harga obat dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kalau tadi kita bicara supply dan demand, Bu Ariyanti, berarti saya klarifikasi lagi, apakah sebetulnya supply-nya ini ada obat-obatan dan vitamin sejauh ini? Supply-nya ada, walaupun memang kalau dibilang supply-nya sebanyak pada waktu sebulan yang lalu, itu supply-nya sama Mbak, tapi demand-nya yang menjadi besar. Ya. Nah, untuk itu tentunya kita agak sedikit kesulitan mencari obat-obatan karena kebutuhan yang meningkat. Nah, kita terus meminta supaya industri segera melakukan percepatan produksi agar kebutuhan di lapangan ini bisa segera dilakukan. Kalau kita produksi obat ini kan ada cara produksi obat yang baik, nggak bisa langsung tiba-tiba mereka memproduksi banyak. Mereka harus menggunakan tahap-tahap karena kan kalau proses produksi yang tidak sesuai dengan standar, maka ini akan juga menjadi obat itu tidak aman untuk masyarakat. Nah, seperti itu yang sedang kita lakukan. Baik, Bu Ariyanti, kalau kita bicara soal antisipasi, dengan kasus-kasus yang kemarin terjadi penimbunan obat, sebetulnya sudah adakah antisipasi dari Kementerian Kesehatan sebelumnya untuk agar tidak terjadi penimbunan obat dan vitamin? Kita sudah sejak awal HET ini diterbitkan, sudah dilakukan kerjasama dengan aparat hukum dan kita juga untuk meminta bantuan aparat hukum agar jangan sampai HET ini menyebabkan adanya kekosongan obat karena penimbunan obat yang tidak mau dijual dengan harga eceran tertinggi seperti itu.
Tetapi juga sebenarnya ditemukan tidak terlalu, kami juga mendapat laporan juga bukan hanya penimbunan obat sebenarnya yang membuat kelangkaan ini terjadi. Ini adalah ada panic buying ya di masyarakat yang tidak sakit, kemudian mereka membeli obat gitu ya karena punya uang, kemudian disimpan di rumah. Nah ini juga kita juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan itu, kasihan karena yang sakit tidak dapat obat, padahal yang tidak sakit menyimpan obat. Padahal obat ini akan terus diproduksi dan dilakukan percepatan-percepatan, sehingga tentunya kita berusaha untuk memenuhi semua kebutuhan obat yang ada. Baik, salah satu faktornya itu tadi ya, ada juga demand yang tinggi dengan adanya panic buying tersebut yang dilakukan masyarakat. Kita harapkan masyarakat tidak melakukan penimbunan obat juga di rumahnya, padahal dia tidak membutuhkan obat tersebut. Dan Bu Arianti, kalau misalnya kita bicara soal kontrol untuk kontrol harga begitu. Sejauh ini laporan yang Ibu Arianti terima untuk pengontrolan harga eceran tertinggi di mana saja, atau ada berapa banyak masyarakat atau oknum-oknum yang masih saja memainkan harga di lapangan? Saya belum melihat laporannya ya, tetapi itu sudah ditindaklanjuti oleh aparat hukum ya. Tetapi kami sudah bekerja sama dengan asosiasi apotek dan mereka semua sudah setuju. Industri-industri juga sudah mensupport untuk bisa menjual harga sesuai dengan harga eceran tertinggi. Nah, memang di lapangan kalaupun ada oknum-oknum, saya yakin aparat hukum akan turun ke lapangan. Dan juga mungkin juga perlu diketahui bahwa HET ini kan baru dikeluarkan 2 minggu yang lalu ya. Nah, banyak HET yang lama yang masih dicantumkan di dalam kemasan. Tetapi itu bukan berarti mereka menjual harga sesuai HET yang lama, gitu ya. Kan tidak sekonyong-konyong bisa melepaskan mengganti label yang ada. Nah ini juga menjadi concern kami dan itu sudah kita kerjasama dengan Barreskrim agar yang penting invoice-nya itu sesuai dengan HET. Betul. Nah untuk itu tentu saya juga menghimbau kepada masyarakat bahwa tidak usah panik ya. Kenapa? Karena Kementerian Kesehatan itu sudah membuat sistem telemedicine ya untuk khususnya sekarang wilayah Jakarta, sehingga siapapun yang sakit bisa mendapatkan obat secara gratis. Mereka bisa menghubungi dokter melalui telemedicine, kemudian obatnya itu akan diresepkan oleh dokter, kemudian obatnya itu akan diantarkan gratis ke rumah masing-masing. Jadi nggak perlu panik buying gitu ya, yang menyebabkan nanti kalau kelangkaan obat yang terjadi, maka bisa saja oknum-oknum itu memanfaatkan situasi yang ada. Ya, untuk masyarakat belilah obat sesuai anjuran dokter, jangan asal beli obat begitu ya Bu Arianti ya. Nah Bu Arianti, pertanyaannya kemudian sebetulnya di mana masyarakat bisa mendapatkan informasi terkait dengan harga obat yang sesuai dengan dianjurkan atau sesuai dengan yang diaturkan dengan harga eceran tertinggi, Bu? Ya. Kita terus berusaha nih Mbak, dengan telemedicine ini sekarang menjangkau Jakarta ya. Nanti kalau memang sudah sukses, maka kita akan terus ke Jabodetabek dan juga ke daerah-daerah lain. Dalam waktu dekat kita akan upayakan untuk bisa agar masyarakat tenang, terutama ini kan yang isoman ya gitu. Nah kemudian kita juga mengeluarkan satu informasi terkait bagaimana atau di mana masyarakat bisa mengetahui di mana mereka bisa membeli obat gitu ya. Bayangkan kalau kita sakit kemudian 2-3 apotek kita cari nggak ada, wah kita udah langsung rame. Nah sekarang Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan namanya Pharma Plus. Pharma Plus ini bekerja sama dengan jejaring-jejaring apotek, sehingga di situ bisa dapat informasi obat ada di mana ya, kemudian apotek itu ada di mana, sehingga masyarakat bisa melihat tempat yang terdekat apotek di mana mereka bisa mencari obat-obat yang mereka butuhkan. Tentunya kalau antibiotik harus sesuai dengan resep dokter. Karena kalau obat-obat COVID ini kan obat keras yang semua harus dipantau dan dibeli berdasarkan resep dokter. Baik, terima kasih Bu Arianti Anaya atas penjelasannya dan sudah bergabung bersama kami di Newsline. Selamat siang, selamat kembali beraktivitas. Pemirsa, COVID-19 terus memakan korban jiwa. Bersama-sama kita menekan penularan COVID-19 dengan mengikuti program vaksinasi, perketat dan patuhi protokol kesehatan dengan disiplin memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Mari melindungi diri kita dan keluarga yang kita sayangi. Didukung oleh